Halo teman-teman, aku hari ini mau jalan-jalan di hutan yang asli sama main tim-tim suara dari rimba. Jangan lupa kita ikutin terus ya jalan-jalannya. Bye-bye. Ikutin terus ya, jangan lupa. Saat ini kita ada di sebuah hutan, tepatnya di kaki Gunung Gede Pangrango. Kita bisa melihat bagaimana hutan bisa dimanfaatkan jasanya sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap hutan itu sendiri dan menjadi pusat atau menjadi sumber perlindungan bagi orang yang tinggal di bawahnya. Jasa-jasa hutan ini bahkan dinikmati sampai jauh kepada masyarakat yang hidup di perkotaan. Jadi lindungilah hutan, karena hutan yang sehat membuat masyarakat aman, masyarakat selamat dari bencana. Pemirsa, kita jumpa lagi di Suara dari Rimba. Saat ini saya berada di Jembatan Gantung Lembah Purba bersama Pak Lius. Ya, Pak Lius, manajer dari tempat wisata ini. Kita mau menyeberang jembatan dan sambil ngobrol kita mau tahu ceritanya bagaimana ini bisa ada jembatan yang sebagus ini. Ayo Pak, kita jalan. Boleh Pak, makasih Pak. Pak Lius ini, waduh, pemandangannya bagus. Oh iya, betul. Ya. Kebetulan di bawah kaki Gunung Gede Pangrango Pak. Ini kaki Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango, iya. Oh ya, ini jembatan berapa panjang ini? Total kita berada di atas jembatan ini 535 meter Pak. 535 ya. meter. Betul. Wow. Ini mungkin jembatan terpanjang kali ya? Kalau jembatan terpanjang saat ini sudah banyak Pak. Oh, sudah banyak. Di Cina sudah banyak, tapi mungkin saat ini kalau untuk di Asia Tenggara ini masih ya terpanjang di Asia Tenggara. Ya. Waduh, terima kasih nih kita bisa jalan-jalan. Dibangun kapan ini Pak? Ini kita bangun di tahun 2002 Pak. 2002. Iya. 2002 sudah lama ya? Iya. Wah, luar biasa. Ini pemandangannya juga luar biasa. Ya. Ya. Ini hutannya masih hutan sekunder. Oh. Begitu, masih hutan alam. Iya. Hutan alam betul-betul Pak, begitu ininya. Nah, jembatannya dibangun menyeberangi jurang ini. Tujuan di akhirnya itu ada air terjun yang sangat indah.
ada air terjun Lembah Purba, begitu, kemudian ada air terjun Curug Sawer. Oh, Kebetulan karena hutannya masih bagus dengan Gunung Gede Pangrango ini, sehingga aliran airnya masih sangat jernih. sangat jernih. Sangat jernih. Ya, dan ya, besar. ya. Ya itu tanda bahwa lingkungan sehat, ya. Ya, betul. Airnya jernih. Masih Airnya lestari, Pak. Masih Luar lestari. biasa ini. Ya. Gitu. Ya. Nah itulah Pak Lius. Orang kadang-kadang tidak menganggap hutan ini sebagai hal yang penting. Ya, Padahal inilah yang melindungi kita kan, iya betul. melindungi Betul. kita, memberi kehidupan. Iya, Jadi kita sudah bisa melihat kalau ada air keruh, iya. itu berarti alamnya sebenarnya sakit. Sudah rusak, iya betul Ya. Pak. Iya. Alamnya sakit. Ya. Heeh. Tetapi alam itu kan tidak bisa bicara. Iya, Ya. Jadi ya harusnya orang-orang yang mengerti, Iya. itulah yang bisa mewakili alam kan. alam betul Pak. Bahwa oh kalau begini itu saya sakit dah Ya, kan. betul, Maksudnya, Pak. Ha. kalau orang bisa bicara seperti itu, Iya. tapi Ha. kalau alam ya harusnya Iya. ada wakilnya ya, Wakilnya. wali amanah. Betul, betul, Pak. Ha, ha. Iya. Wali amanah itu yang bisa. Ini berapa tingginya, Mas? Ini 100 meter lebih Pak tingginya. Ke bawah? Gitu, ke bawahnya. Nah ini kebetulan karena hutannya bagus, pemandangan bagus. Bagaimana cara kita menikmati alam ini? Makanya kita tidak membangun sesuatu yang sangat mengganggu alam. Ya. Cukup ya. dengan kita membangun jembatan ini, kita nikmati. sudah bisa menikmati kiri kanan dari alam ini Pak. Ya, Begitu ya. ininya. Ya memang yang Kebetulan kita ini di 2 tahun ke belakang ini kita sudah dapat sertifikasi dari UNESCO Pak. UNESCO. Dari UNESCO. Luar biasa. Begitu. Jadi ini sudah masuk cagar biosfer. Cagar biosfer. Iya. Oh, Nah, jadi selamat, pengelolaan selamat. wisata yang Selamat. berwawasan cagar biosfer Pak. Ya, Begitu ya, ya. ininya. Oh. Ya, cagar biosfer itu artinya udah apa namanya? Nah. Ya dikelola sebagaimana adanya. Sebagaimana alam. adanya, tapi juga bisa bermanfaat secara ekonomi, Betul. sosial dan sebagainya, tapi tanpa merusak alam itu. Ya. Begitu, Pak. Ya. Ini, gitu. Ya. Wow. Saya lihat ke bawah. Wah. Lumayan. Lumayan Pak. Ya. Iya. Lumayan. Dulu orang untuk nyampe seberang sana itu dia harus melakukan perjalanan yang cukup Ya. lelah. Lelah, ya. Turun kemudian naik. Ya, Gitu ya. ininya. Ya, Nah, Pak. ternyata dengan jembatan ini perjalanan lebih cepat, tapi malah nilai plusnya yaitu Ya. pengunjung bisa lebih menikmati alam Betul. yang betul. lebih leluasa dari atas. Ya. Selain jembatan ini ada apa lagi nih, Pak Lius? Kalau di sini ada Keranjang Sultan, ada Keranjang Langit, begitu Oh. ininya. Ada juga kita punya program namanya Ekspedisi Lembah Purba. Ekspedisi Itu kita Lembah Purba. bagaimana menikmati alam dengan sensasi-sensasi yang kita dapatkan. Karena kita akan menyusuri lembah, kemudian sungai yang besar dan jernih airnya, kemudian kita akan ketemu dengan air terjun yang luar biasa. Sudah kembar tinggi begitu Oh. ininya. Itu yang ekspedisi. Iya, betul, Ekspedisi Lembah Purba begitu Oh. ininya. Berapa nih jarak treknya Perjalanan itu? kurang lebih 4 km. 4 Pulang kilometer. pergi, iya. Begitu. 4 ini. kilometer tapi naik turun gunungnya. Itu perjalanan cukup landai. Cukup landai. Iya. Oh. Cuman karena memang alamnya yang masih alami, Ya. jadi memang suasananya bagi yang sudah masuk itu Udah. wow gitu ininya. Udah Luar biasa ya, larut begitu begitu aja ya. Larut Iya. saja. Orang yang belum pernah ke hutan atau yang sudah sering sekalipun dengan trek jalur ekspedisi Lembah Purba itu akan mengalami inilah alam yang luar biasa Iya, gitu iya, ininya. Iya. Gitu. Jadi energizing ya. Energizing. Orang keluar Biasanya- dari sini itu pasti wah. Rata-rata orang pasti mengucap syukur nih, gitu, terima kasih nih sama pencipta. Ya, ya. Ternyata ada alam yang begitu indah, menarik. Betul, gitu. betul. Nah, di luar negeri itu kan banyak diperkenalkan tuh forest healing. Oh, forest healing ya. Jadi ya seperti inilah Iya. kita Betul. main ke hutan Iya. dan ternyata betul begitu kita jalan-jalan di hutan dengan suasana
masih alami Ya, begini, betul. itu perasaan kita berbeda. Berbeda, Ya, Mbak. Iya. perasaan kita seperti Karena kita ya menghirup oksigen yang murni oksigen ini. ya, ya gitu, betul, betul, ininya. betul. Jadi segar kembali Segar. lah gitu. Iya. Kalau mau awet muda ya sering-sering saja berkunjung ke alam seperti ini, Pak. Betul, betul. Yang keranjang tadi gimana? Keranjang tadi ada keranjang sultan. Keranjang Sultan itu ya, dia posisinya di dekat air terjun Kembar di bawah, ya. tapi dia menyusuri sungai. Cuman kita Oh. berada di atas sungai itu, gitu ininya. Oh, Kalau yang keranjang langit kan kita menyeberangi dua Menyeberang. lembah ya, begitu Oh. ininya. Kalau ini menyusuri sungai, menyusuri sungai. menyusuri sungai. Oh iya, iya, Gitu, iya. ininya. Itu ada jembatan apa itu? Nah, ini posisi jembatan dia lebih pendek, Pak. Ya. Nah, itu biasanya untuk area trekking. Oh, Dari sana start mengikuti area ini trekking. yang ekspedisi tadi. Nah, bisa ekspedisi ke sana. Ada jembatan yang pendek, kemudian nanti ketemu lagi di seberang, Pak. Oh, Begitu ininya. iya, iya. Bagi orang yang ingin berwisata sekalian berolahraga itu ada jalur-jalurnya. Ah, Begitu. iya, iya, iya. Ya. Wah, luar biasa. Ini gunung gede, Gunung Pangrango. Ini Gunung Gede, sebelah kanan. Oh, sebelah kanan. Ini Gunung Pangrango. Jadi sebelah kanan Gunung Gede, Gunung sebelah Gede. kiri Pangrango. Pangrango. Ah, Air yang dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango ini itu ada dua sungai besar, Iya. satu di Lembah Purba. Oh, Nah, makanya ada dua air terjun. Sebenarnya dua air terjun itu menyatukan antara sungai dari Gunung Gede dan sungai dari Gunung Pangrango. Oh, Begitu ininya. bertemunya Nah, di, bertemu di sana di Lembah Purba. di satu air terjun itu. Iya, iya. Ininya. Tapi saya mendengar suara air nih Ini di bawahnya sungai, Pak. Sungai. di bawah kita. Di bawah kita ini sungai. Ah, Gitu ininya. tapi nggak kelihatan ya, ketutup. Iya. Oh iya, betul, itu kelihatan sungainya. Ada rencana pengembangan lagi, Pak? Yus? Ada beberapa begitu, Pak, sesuai dengan program di kita begitu Ya, ininya. Nah, tapi semua memang bagaimana caranya alam itu bisa dinikmati tapi tanpa merusak alam. Ya, Itu tetap kita inikan. itu prinsip Begitu, ya. iya, prinsip. Prinsip, Gitu. prinsip. Dan memang ya harusnya begitu. Iya. Ini kan banyak orang yang tidak mengerti ya, tidak memiliki kompetensi, Iya. kemudian masuk ke hutan, sehingga ya cara ngelolanya jadi salah, Jadi salah. ya. Iya. Terjadilah bencana-bencana Bencana, itu. betul, Pak. Kebetulan karena dulu saya 3 tahun sekolah kehutanan, Pak. Ah. Nah, jadi memang bagaimana menjaga hutan itu nomor satu. Nah, karena sebagai forester ya harus begitu, Pak, Iya, ininya. betul. Gitu. Betul. Karena yang dulu saya pelajari manfaat hutan Ya, itu kayu itu hanya 5%. ya, 95%-nya itu non kayu. non kayu. Iya. Saya kira ini harus Gitu. dicatat Nah, nih. salah satunya wisata alam ini ya di 95% itu. Ah, Manusia masih mendapatkan kesejahteraan dari sana, tapi alamnya malah harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga, ya nggak indah lagi. ya, ya. Gitu. Ya, yang kita manfaatkan jasanya kan, ini Iya, jasa lingkungannya. Iya, betul, Pak. Jasa lingkungannya. Dan jasa lingkungan ini mengalir loh sampai ke kota sana Iya, kan, betul. sampai ke kota. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan bahwa hutan ini sumber kehidupan. Iya, betul, Pak. Jadi menghidupi semua Iya. orang gitu. Menghidupi semua orang. Menghidupi semua orang. Kalau kayu ditebang, Nah, itu yang menikmati mungkin hanya satu rumah, Pak. ya, Misalnya dia jadi mebel di rumah itu. ya. Nah, tapi kalau wisata alam ini, begitu yang menikmatinya itu jutaan, bisa miliaran, Pak, Betul. orang. Betul. Karena begitu dia berkunjung, merasakan kesegaran, ya,
kelepasan dan sebagainya, kesehatan, begitu itu luar biasa. Itu satu kesejahteraan kan Iya. bagi iya. setiap orang. Ya, betul. Betul, betul. Dulu Pak, kita dari danau menyeberang sampai ke tower itu Pak. Dari tower itu turun Pak ke sini nih, ke bawah Pak. Nah itu ada jalan setapak di bawah. Nah naik ke sana Pak. Nanti keluar di sini Pak. Nih, tak dari situ baru ke air terjun. Oh, Dulu waktu pernah kita nginep situ gunung, melakukan trip dari sana jalan ke sini Pak. Itu jalannya yang dulu Pak. Gitu. Kita pakai permainan outdoor. Permainan outbound dulu Pak. outbound. Iya. Awalnya itu ya Iya. sebelum dibangun ini ya. Iya, betul Pak. Ininya. Dulu jembatan pertama yang dibikin di sana Pak. Nah ada kabel kecil tuh Pak. Oh ya. Nah dari ujung sini ke ujung sana Pak. Ya. Itu hanya 234 meter. Gitu. Nah dulu payung hukumnya itu menggunakan PKS Pak. Oh. Itu per 5 tahun. Gitu. Setelah kita dapat izin yang 55 tahun, baru ini kita Kita bangun. bangun. Nah, yang PKS itu kita serahkan ke negara menjadi BMN, barang milik negara. Ya, Karena artinya- kemarin negara pertimbangannya untuk kelola perawatan dan sebagainya itu tidak mungkin, akhirnya dibongkar Pak. Begitu ininya. Jadi Pak Lius, orang mau berinvestasi itu kan butuh kepastian, Iya, betul. jangka panjang ya. Iya, betul. Jadi makanya tadi menjadi 55 tahun. 5 tahun. Iya. Itu jadi orang berani berinvestasi. Oh, berani Pak, berani kan, ya. Pak. Iya. Kalau Gitu. masih pendek-pendek kontrak Pendek-pendek itu 2 kita baru tahun, 5 ngurus-ngurus tahun izin, itu iya. baru saja pasang pondasi harus udah memperpanjang lagi, repot Udah. Pak. Iya, banyak. Iya, begitu ininya. Iya, iya, Heeh. iya. 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 Saya kira itu pelajaran besar ya Iya. buat para pengelola negara Betul, ya, betul. bahwa kalau Heeh. investasi apalagi di hutan Mm-mm. itu butuh waktu jangka panjang. Iya. Ya. Jangan nanti di tengah jalan dibongkar lagi Bukan kan. lagi. Iya. Kalau investasi di pabrik Pak, ya, Ah, barangnya bisa menyebar ke seluruh dunia. Nah, betul. kalau wisata lokasinya hanya itu, Lokasinya. bagaimana dunia datang ke situ kan beda Pak. Betul. Gitu ininya. Cara berpikirnya. kerjanya. Ya, ya. Gitu. Iya. Oke. Pak Alius, Iya. sebagai penjaga hutan ya, saya Iya. katakan ya, kita berterima kasih banyak. Iya. Tapi ada pesan nggak buat kawan-kawan di luar yang bagaimana supaya hutan ini bisa lestari gitu ya? Ya, kalau yang saya alami memang diawali dari mindset setiap orang, pikiran setiap orang. Orang. Dia ingin memanfaatkan hutan ini dari sisi apa? Nah, saya tidak berpikir dari sisi kayu, karena kalau kayu itu ditebang, alam sekitarnya rusak, yang menggunakannya juga terbatas. Tapi kalau hutan ini dimanfaatkan jasanya, seperti jasa wisata ini, ya, banyak orang yang mendapatkan kesejahteraan dari situ. Pengunjung sekalipun itu mendapatkan kesejahteraan secara jiwanya, batinnya ya. Betul. Begitu, ini lebih ini lagi begitu. Ya. Makanya orang banyak untuk berkunjung ke wisata alam itu lebih bagus. Ya. Begitu ininya. Oke. Jadi ya bagaimana caranya kita memanfaatkan hutan. Bagaimana hutannya tetap lestari, tapi kita mendapatkan kesejahteraan dari sana. Bagus ya. Saya kira juga gini, Pak Lius ya. Pohon Iya, itu ibarat pabrik. iya, Dialah yang memproduksi jasa-jasa betul. lingkungan ini kan. Iya. Jadi kalau orang menebang pohon, itu juga artinya menebang pabriknya kan gitu. Ya, betul Pak. Jadi Iya. boleh ditebang, tetapi harus dengan cara yang sangat hati-hati. Betul. Ya. Iya. Oke. Betul. Terima kasih, Pak Lius. Siap. Sukses Sama-sama. selalu. Iya, makasih Pak. Siap.
Oke. Lanjut. Lanjut. Ya. Yeay. Ke bawah. Yeay. Samping. Wah. Bawah ke dalam banget. Wih, mantap. Dapat tengahnya dapat. Yeay. Yeay. Halo. Serem. Yes, panas. Yes, panas. Yes, panas. Tahun kedua. Pegal. Ayo siap-siap masuk. 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 Yeay. Wah. Dah. Mantap. Seru. Sudah ada penjaganya di sana. Patah kaki. Ting, 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 ting. Asik. Mantap. Wow. Dan di hutan betulan baru. Wow. Itu dia terminalnya. Wih. Mantap. Yeay. Nah, akhirnya saya bisa ketemu Pak Rustanji, pengelola dari area ini. Kebetulan nih, yang sudah pengelola Lembah Purba ya. Lembah Purba, namanya keren sekali ya. Lembah Purba. Pak Rustandi, saya tadi sudah lihat-lihat hutannya bagus sekali. Masih asri, masih alami. Ini statusnya ini di hutan apa ini? Nah, ini kebetulan kita ada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Putih Madokolango. Kalau kita ada di
Kalau yang kawasan sebelah timur ya, sebelah timur, sebelah barat, masih barat. Dan kemudian kita mungkin ada daerah Sukabumi ya, Sukabumi, oke, di Sukabumi di sini loh, bukan ini Sukabumi Sukabumi Selatan loh, ya Selatan. Jadi ini Taman Nasional yang di Paramo, Udang Pete Pangrango, berada di wilayah Sukabumi bagian selatan loh, bagian selatan ya. Jadi hutan itu bukan sesuatu yang menakutkan, ya. Ternyata hutan ini bisa membuat kita berrekreasi ya, bersenang-senang. Bahkan saya sendiri merasakan ya, begitu masuk ke hutan, kemudian menggunakan beberapa fasilitasnya, itu rasanya semangat ya, semangat hidup, semangatnya terenergi ya, energizing ya, terisi energinya gitu. Nah ini saya jadi teringat di luar negeri, di Jepang, di Korea itu dikembangkan namanya forest healing. Jadi orang sakit itu ya, disuruh main aja ke hutan. Wah ini tank cocok Pak Sandi. Dan itu mungkin tidak hanya untuk rekreasi, yang pastinya kita untuk kesehatan sangat luar biasa. Yang pastinya kita berkunjung ke sini, paru dan jantung kita akan langsung tersenyum, Pak. Wih, oksigennya sangat, oksigennya nih kaya sekali, belum terkontaminasi. Ini ya, yang jarang kita temukan di kota. Bang Stani, di sini ada objek apa aja, Pak? Baik, untuk objeknya mungkin yang saat ini lebih populer itu ada ekspedisi lembah purba. Ekspedisi lembah baku. Wah, menarik, Jack. Kita mungkin akan jalan sepanjang 6 km. 6 km itu tuh udah keluar kita. Udah jalan 3 km. Oh, ya 3 km. Kita akan masuk ke hutan tropis ya. Betul-betul kita masuk ke dalam hutan yang masih hari ini, dan mungkin wisatawan akan disuguhkan dengan beberapa pengalaman baru. Dari sana kita akan sudah difasilitasi dengan beberapa wahana jembatan mulai yang tertinggi ada, terpendeknya pun ada, terus ada jembatan juga yang di atas sungai. Jadi kita bisa melihat aliran sungai yang luar biasa jernih, dan kita bisa memegang airnya. Iya. Nah mungkin itu tidak akan bosan. Oh iya. Nah di alir tujuan kita ada air terjun kembarnya, itu luar biasa. Itu yang mungkin salah satu destinasi favorit saat ini, air terjun kembar itu. Yang satu dari Gunung Teke, satu dari Gunung Pangrango ya. Ketemunya di situ. Itu di situ semua. Jadi di antara dua bukit itu ada air terjun di tengah-tengahnya, itu sangat luar biasa, dan kita tidak akan bisa melupakan sebuah ada ekspedisi ya, ekspedisi lembah purba. Nah, saya tahu di sini Pak, itu ada satwa-satwa yang endemik ya, bagi elang Jawa, surili ya, terus hoa Jawa kayak sama lutung dudang, sama ada kukang juga Bapak. Bahkan kalau kukang mereka lebih dominan di malam hari, jarang melihat keluar di siang hari. Tapi asik juga loh Pak, pas ekspedisi ketemu macan nih. Tapi insya Allah sih mudah kalau untuk macan, karena mereka pun jarang keluar siang ya. Dan kebetulan yang kita bikin di dasar itu di luar dari teritorial mereka untuk keamanan ya. Ya, bagus ya. Survei itu pasti siap dengan lintasan yang aman ya. Tapi kalau bisa ketemu elang Jawa ya, wah itu beruntung sekali ya. Dan mungkin salah satu ikonik kita yang tetap kita pertahankan itu jembatan gantung terpanjangnya Pak. Jembatan tergantung banyak ya, itu dengan panjangnya sekarang 535 meter Pak, di ketinggian 180 meter. Jadi tidak hanya melintas saja, kita masih bisa menikmati bentang alamnya juga ya, yang luar biasa ya. Itu terpanjang di Asia Tenggara ya, jadi nggak rugi kalau kita jalan di sini. Tetap berkunjung ke Sukabumi,
Karena untuk sekarang mungkin belum ke Sukabumi kalau belum ke Jembatan Gantung, Pak. Dan atau ya, sekarang ikonnya ya. Dan tadi saya mencoba, kemudian melihat ke bawah, tinggi sekali ya, tinggi sekali itu. Jadi di bawah jembatan itu ada sungai, Pak. Sudah sungai ya. Terus setelah selain jembatan, kita ada wahana baru juga sekarang baru yang keranjang langit. Keranjang langit itu salah satu wahana yang sedikit memicu adrenalin juga. Jadi kita akan bermain di ketinggian dan akan melawan gravitasi selama 10 menit. Pulang pergi kita akan melayang dia. Ya mungkin ketika di tengah kita akan lihat juga air terjun Jurhawer dan aliran Sungai Tibono. Berikut ada wahana keranjang Sultan juga. Dari kepinggan kita akan melihat juga. Itu kalau dari sungai dari tempat kita meluncur itu berapa meter itu, Pak? Itu di 180, Pak. 180 meter. Makanya itu luar biasa. Ya, Red akan kenapa kita menangkan adrenalin? Karena banyak yang awalnya takut ketinggian, ya. Setelah mencoba, alhamdulillah banyak yang bilang ya, saya mau coba ya. Siap, boleh Bapak, sangat boleh. Itu harus dicoba Pak. Jadi biar betul-betul merasakan juga gimana sensasinya. Itu tadi ada keranjang langit. Ya, ada keranjang kota. Ini apa ini bedanya nih? Bedanya kalau keranjang Sultan itu pendek Pak. Itu adanya di atas aliran sungai. Oh, dia ngikutin aliran sungai. Nah, kalau keranjang langit ini lebih panjang, lebih tinggi. Ya, dia antara dua bukit Jaha. Jadi dari pertama jalan sampai finish itu 523 meter panjangnya dengan durasi antara 4 sampai 5 menit. Di anak tapi lama Pak kalau di atas gitu. Kalau nggak biasa terbang gitu lah, pasti akan merasa ini. Tapi dengan kita subuhkan udah beberapa wahana yang bisa dinikmati di bawahnya. Jadi mungkin tidak akan terfokus dalam merasa ketakutan. Apalagi dengan kita lihat hijau hutan, rimbun dedaunan, itu akan sedikit mengalihkan rasa takut ya. Tapi saya kira itu dengan adrenalin ini, kita yang biasa sumpah di Jakarta di kota gitu ya, jadi itu naik itu udah lepas semua ya pasti ya. Terus ada ada satu lagi mungkin Klaipuk terpanjang saat ini dengan panjangnya 753 meter. Itu ada di atas Danau Situgunung. Wih, lewat danau gitu kan. Oh, luar biasa. Nah, kalau misalkan yang di tempat kerja adalah rasa kesal atau apa, naik Klaipuk teriak sekencang-kencangnya itu hilangkan rasa kesal gitu. Itu akan insya Allah akan bebas akan hilang rasa kesalnya. Wah, berarti ya ini kalau kita sehari aja nggak cukup nih, kurang puas, nggak cukup. Kalau misalkan pengen lebih puas, minimal di 3 hari ya, dengan menginap ya cuma Sabtu Minggu lah gitu sih. Ini ada fasilitas untuk penginapan. Kita ada glamping juga. Ada glamour camping. Oke. Di glamping ini apa ini Pak yang unik gitu ya intinya. Jadi kita akan menginap di hutan. Lebih di hutan. Oh, berarti dengan konsep hotel berbeda. Jadi dan mungkin ketika nginap di kami di sini ada suatu hal yang akan lebih diuntungkan, karena kalau misalkan nginap di hotel itu pagi-pagi harus cepat-cepat keluar karena kan pengen ini harus check out. Nah, kalau di sini kita kapanpun mau lebih santai, lebih bisa menikmati, jadi tidak ada waktu yang hilang. Oh, iya. Dan pasti pagi hari itu pasti dengar suara-suara. Pagi harinya ada suara binatang hutan, ada burungnya, terus toa lah yang lagi mencari makan yang lagi nasuh induknya. Nah, karena terus di malam harinya pun kita bisa menikmati api unggun, ada jagung bakar, dapdoner. Ya mungkin tetap konsep campingnya ada dan konsep glamournya juga kita sediakan. Pokoknya nyaman ya.
Kita buat senyum mungkin dan mudah-mudahan kamu akan lebih puas lagi ya. Nah ini kalau dari mana tadi? Isaat ya. Dari Jesa. Dari sini lang. Tidak lama tadi, sebentar aja ya. Hanya 10 menit saja. 10 menit saja. 10 kilometer. Oh. Apalagi mungkin kedepannya akan segera launching atau dibuka pintu tol yang keluarnya dari Cibolang. Jadi ketika dari Jakarta nggak harus repot-repot dengan kemacetan untuk kedepannya. Nanti tinggal tol Jagorawi masuk tol buat sini, keluar di Cibolang. Dari Cibolang tinggal kita 15 km lagi sudah nyampe ke Lembah Purba ini. Iya ya. Dan ini saya lihat banyak pohon besar-besar ya. Ini pohon agatis ya. Agatis tamara. Agatis sama banyak besar sekali. Pasti dah umurnya ya udah ratusan tahun lebih ya, tahun. Dan ini kebetulan bukan pohon endemik ya Bapak. Dari pohon endemik mungkin yang sini ada di dalam ada pohon kuspar sama lah. Tuh, luar biasa. Ini mungkin dulu sedang penghijauan sahabat kita ya yang membantu. Luar biasa. Pak Busandi, terima kasih banyak. Sama sana apa? Pantai-pantai ke sini lagi. Siap, boleh Bapak, jangan suka-suka. Dan jangan dapat Pak berkunjung lagi ke sini. Dan mungkin kalau hari ini tidak sambil menginap, next boleh. Kita bilang kita apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Oke, gue ya kamu pakai. Belum. Jauh lagi kameranya. Kurang 8. Jauh kameranya. Nah, agak Oke. 3. Makasih. bentar ya.